Dendrobium anosmum spesies wangi mudah dirawat, banyak variannya. Ada gigantea, superboom, alba, dan lain-lain. Kadang bingung karena hampir sama. Juga update video part 2. Varian apa yang sahabat punya? Silahkan ditonton video selengkapnya ya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang varian dari anggrek Dendrobium anosmum. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Untuk sahabat yang baru nonton video ini, agar lebih mengenal anggrek Dendrobium anosmum, sebaiknya menonton video saya sebelumnya yang sudah saya share. Ada Dendrobium anosmum part 1 dan part 2. Untuk mengingatkan kembali, saya akan ulas sedikit tentang anggrek Dendrobium anosmum. Pada habitat aslinya, anggrek Dendrobium anosmum merupakan anggrek epifit. Artinya, anggrek yang menumpang hidup pada pohon lain di hutan-hutan yang memiliki iklim sedang hingga panas. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di Indonesia, anggrek ini banyak ditemui hampir di semua kepulauan. Dari Sulawesi ada anggrek anosmum, dari Kalimantan, dari Papua, jadi hampir di seluruh kepulauan di Indonesia. Untuk penyebarannya, banyak juga ditemukan di daerah Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, India, dan Papua Nugini. Oke sahabat, lebih komplitnya silakan tonton video Dendrobium anosmum ini. Ada linknya saya tulis di deskripsi ya. Sekarang saya ingin menunjukkan anggrek Dendrobium anosmum saya yang sedang berbunga. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter lebih. Saya tanam di pohon hidup yang sudah ditebang. Anggrek yang berasal dari Papua beraroma harum. Ada loh anggrek yang beraroma busuk, biasanya jenis bulbo. Kebanyakan bunga anggrek wangi hanya di pagi hari saja. Anggrek spesies ini wangi sepanjang hari. Hanya memang di pagi hari yang tajam aromanya. Jadi tepat sekali anggrek Dendrobium anosmum memang sering disebut dengan nama anggrek dupa. Dan anggrek anosmum ini menjadi salah satu anggrek Dendrobium favorit saya. Karena anggrek ini sangat mudah perawatannya, juga cantik, wangi, dan yang terpenting dia rajin memberi kita keki. Nah, ini gambar bunga Dendrobium anosmum yang terlihat di kamera. Ini salah satu anggrek spesies saya yang sedang berbunga sekarang. Saya punya beberapa jenis, tapi yang alba belum punya. Sudah jelas ya, kelihatan bunga yang ini. Masih ada gelang ID-nya, tapi hanya tertulis Papua Dendrobium anosmum. Sudah begitu saja. Kalau menurut saya, ini Dendrobium anosmum varian Huttonii karena gradasi warnanya yang
kurang dominan warna putih ya. Dan beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini menurut saya Dendrobium anosmum pardeare. Jadi dominan putih atau pink muda. Waktu itu dia berbunga pertama kalinya hanya 1 kuntum. Kalau yang ini jelas dia Dendrobium anosmum gigantea. Karena sepal dan petalnya full warna ungu ya, jadi lembayung. Hanya di bagian lipnya yang membentuk corong itu berwarna lebih gelap di bagian dalamnya. Tadi itu menurut saya bisa saja salah. Kalau menurut sahabat, ini Dendrobium anosmum varian apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau anggrek Dendrobium anosmum gigantea ini pernah saya bikin percobaan agar sehabis berbunga dia mengeluarkan keki secara cepat dan banyak. Kalau mau tahu caranya silahkan tonton di video Anosmum Part 2. Saya tulis linknya di deskripsi. Jadi kita kembali lagi ke Anosmum parhutonii ini. Anggrek ini saya rawat sudah lama. Sudah berbunga untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah ini bunga yang paling banyak. Anggrek Dendrobium anosmum parhutonii ini termasuk dari varietas anggrek Dendrobium anosmum superbum. Jadi superbum itu ada varietas atau parhutonii dan dearei. Semuanya memang hampir mirip ya, baik bentuk ataupun sifatnya. Wanginya juga hampir sama, hanya ketajaman aromanya saja yang berbeda. Nah, ini sekarang kita pindah ya dari Anosmum papua ini ke anggrek Dendrobium anosmum gigantea yang waktu berbunga saya pindahkan ke dalam, ke samping rumah dekat kolam. Lalu selesai berbunga saya buat percobaan. Sekarang sudah ada sekitar 6 bulanan ya. Sekalian update hasil percobaan. Tuh, ini hasilnya. Sekarang keadaan daun menguning, sudah sebagian berguguran, mungkin mau berbunga. Nanti kita panen keki di part selanjutnya ya. Nah sahabat, jadi kalau kita tanam di papan pakis, kita bebas memindahkan bunga anggrek kita kalau sedang berbunga ya. Jadi sesuai kehendak kita. Kalau di pohon hidup kan tidak bisa dipindah-pindah. Seperti Dendrobium anosmum yang dari Papua ini ditanam di pohon hidup, pertumbuhannya subur. Tapi ya sudah, di sini saja ini tidak bisa dipindah-pindah. Untuk pertumbuhan menurut saya lebih baik, lebih maksimal dia tumbuhnya ditanam di pohon hidup. Kalau kita menanam anggrek Dendrobium anosmum ini di pohon hidup, otomatis sesuai dengan habitat aslinya. Karena dia anggrek epifit, tumbuhan yang menumpang hidup di pohon lain. Kalau sahabat di perkotaan tidak punya pohon hidup di halaman, bisa menanamnya pakai papan pakis atau kayu apapun yang ada di sekitar kita. Kalau ingin menanamnya di pot juga bisa digantung, karena pertumbuhan anggrek ini menjuntai ke bawah. Jadi bisa hampir 2 meter panjangnya. Jadi begitu sahabat ya. Semoga kita semua
sukses merawat anggreknya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.